Wanita ini membawa macaron ke depan prajurit. Silakan mencoba satu macaron. Aku kehilangan jari. Aku minta maaf. Biarkan aku langsung masukkan ke mulutmu. Terima kasih sudah datang melihat kami. Kemudian, dia berjalan ke samping prajurit bermata satu, dan memberikannya macaron. Melihat adegan ini, wanita ini berlinang air mata. Dan wanita seperti ini, menjadi seorang permaisuri. Ini adalah cerita berdasarkan kisah nyata, yaitu Catherine the Great. Sebagai satu-satunya ratu Rusia yang disebut Kaisar Besar, dia biasa mengoceh, jika aku bisa hidup 200 tahun. Seluruh Eropa akan berlutut di kakiku. Dan hidupnya lebih legendaris daripada permaisuri lainnya. Catherine adalah aristokrat Jerman. Menikah dengan Kaisar Rusia Peter karena kecantikan alaminya. Hari ini, dia duduk di kereta dengan membawa kerinduan. Memasuki istana dengan sehelai daun yang melambangkan kebahagiaan. Bertemu dengan Peter, dan kiri kanan melihatnya. Lalu berkata, "Lebih tinggi di dalam potret Anda. Antarkan dia pulang, carikan aku yang lebih tinggi." Kamu tahu aku tadi sedang melakukan apa? Aku sedang bercanda. Aku mengerti, sangat menarik. Hari pernikahan. Tapi hubungan percintaan yang romantis yang dia impikan. Peter sayang. Membuat dia juga menyukaiku. Hari demi hari, sifat kejam Peter semakin terlihat. Catherine menemukan rumah yang ditelantarkan. Dia ingin membuat tempat ini menjadi sekolah perempuan. Agar semakin banyak perempuan mendapatkan pengetahuan seperti laki-laki. Hal ini diketahui Peter. Dia menyuruh orang untuk membakar rumah itu. Catherine dengan marah menghampiri Peter. "Kamu sudah membakar sekolah." "Iya, benar. Kamu sangat menjijikkan. Kamu berani membohongiku." Setelah melihat hal yang dilakukan Peter, Catherine pun pergi. Dalam konsepnya Peter, perempuan hanyalah alat untuk reproduksi. Tidak perlu ada pengetahuan. Hal ini membuat permaisuri meledak. Di dalam istana, dia menembak kaki seseorang. Dan tidak berhentinya bermain. Kemudian menembak lagi membunuh seekor beruang. Dan ini adalah beruangnya Catherine. Dia akhirnya tidak tahan lagi. Dan langsung menamparinya. Segera dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang kejam oleh Peter. Catherine sudah merasa cukup. Dia ingin meninggalkan tempat itu. Di bawah bantuan Marial, dia dimasukkan ke dalam kotak kayu dan keluar dari istana. Setelah hal-hal yang terungkap gagal, Peter ternyata langsung memasukkan Catherine ke dalam danau. Hampir saja mati tenggelam. Di bawah proses ini, dia tidak memiliki martabat di depan pejabat aristokrat. Dan ingin bunuh diri. Terima kasih kepada pelayan Mariel karena sudah menolongnya. Aku seorang tahanan. Benar. Menikah dengan si bodoh. Wanita lain pasti tidak ada pertemuan seperti ini. Dia memberitahu Catherine, jika Peter meninggal, dan tidak memiliki keturunan, kedudukan akan diberikan kepada ratu. Dia mendorong Catherine untuk meluncurkan kudeta. Catherine tiba-tiba menyadari, jika dirinya mati seperti itu, maka tidak akan memiliki apa-apa. Dia ingin meluncurkan kudeta yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia membuang pisau yang dipegangnya. Lalu tatapannya berubah. Menandakan akan datangnya masa era baru. Perempuan ini memutuskan untuk meluncurkan kudeta yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan tujuan pertamanya adalah Count Orlo. Orlo berpengetahuan luas. Dengan sarannya, itu akan menjadi 2 kali hasil dengan setengah usaha. Di saat Catherine mengatakan rencananya ke Orlo. "Apa? Perubahan? Jangan katakan lagi. Pantas mati. Pantas mati, pantas mati, pantas mati." Catherine yang ditolak Orlo tetap tidak menyerah. Sekali lagi memanfaatkan klub buku untuk berbicara. "Kita ingin menciptakan Rusia yang kuat dan bersemangat. Penuh pemikiran mendalam, semangat kemanusiaan, progresivisme. Maka orang akan hidup dengan martabat dan cita-cita ideal." "Kau bergabung kan?" Orlo yang mendengar ingin menolaknya lagi. Tapi dengan cepat dia mengganti pikirannya. Di rapat ini,
Orlo memberikan pendapat untuk membatalkan dulu kebijakan menteri tentang menumbuhkan janggut. Dan hal ini menamparkan Peter. Potong janggutnya. Brengsek kau Orlo. Dan ini bukan hal pertama kalinya. Orlo telah kehilangan rasa kepercayaan kepadanya. Lalu bergabung dengan Catherine. Dan memulai aksi mereka. Kali ini dia akan memulai memperbaiki lingkaran wanita. Hari ini, Marial dilukai oleh mereka. Dia dipukul terus-terusan. Catherine yang melihatnya pun sedih. Tidak hanya begitu. Di pesta dansa, Catherine dirawat oleh para wanita. Ibu baptis merasa martabat kerajaan telah diinjak-injak. Kemudian mengajar Catherine. Iya seperti ini. Catherine datang ke acara perdagangan. Selama percakapan, seorang pelayan maju untuk memprovokasi Catherine. Lihat saja kalau kamu masih berani. Kalian semua juga sama, mengerti? Semuanya terdiam. Para wanita pun tidak berani bergerak. Dan suaminya si Peter tidak senang dengan tindakan Catherine. Dan menyuruh orang untuk membunuhnya. Catherine hanya bisa berpura-pura lembut ketika dia mendengar. Meski menjijikkan, Catherine harus tetap memasang senyum. Tapi setelah itu, untuk memata-matainya, dia memberikannya seseorang. Dia adalah Leo. Catherine pun berteman dengan Leo. Mengumpulkan orang-orang yang kuat untuk melakukan perubahan. Peter melakukan peperangan melawan Swedia. Para prajurit pergi ke medan perang satu demi satu. Catherine dan Ibu Baptis datang ke medan perang. Melihat kekejaman perang. Memutuskan untuk mempercepat penggulingan peraturan Peter. Dan semuanya terbayar. Peter tiba-tiba diracuni dan kritis.